Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi mengenai indeks harga, dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan materi dengan belajar mengenai inflasi juga permintaan dan penawaran uang. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah kalian diharapkan untuk mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan indeks harga dan inflasi dengan meningkatkan atau memunculkan kemampuan berpikir abad 21 dengan berpikir analitis, kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta dapat menyelesaikan masalah secara jujur dan meningkatkan rasa kepercayaan diri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan juga meningkatkan rasa disiplin dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini mengenai inflasi. Di sini Bapak memiliki dua buah gambar mengenai inflasi. Dari kedua gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa inflasi ini menjadi permasalahan dalam perekonomian. Misalnya saja di Indonesia. Di Indonesia sendiri pernah terjadi yang namanya inflasi yang begitu besar, yaitu lebih tepatnya pada tahun 1966. Di mana inflasi di Indonesia mencapai angka sekitar 600% gitu. Dan dari yang 600% tersebut menimbulkan suatu permasalahan di mana perekonomian yang semakin terpuruk begitu. Itu tahun 1966. Nah, kemudian di tahun sekarang ini sekitar tahun 2020 pun terjadi yang namanya inflasi yang begitu besar, tapi di negara Venezuela, bukan di Indonesia. Di negara Venezuela, di negara Amerika Latin tersebut, sampai dengan bulan Mei 2020 itu tercatat sekitar 3.600%-an inflasi yang terjadi di sana. Dan akibatnya perekonomian semakin terpuruk, kemudian kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pun semakin sulit gitu. Nah, lantas sebenarnya inflasi itu apa? Jadi inflasi itu adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga secara umum dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang gitu, secara terus-menerus. Nah, besarnya inflasi itu sebenarnya tidak menjadi permasalahan ketika terjadi dalam waktu yang singkat gitu. Misalnya saja seperti pada saat Idul Fitri gitu, itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Tapi inflasi itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang, itu yang menjadi permasalahan. Nah, sebetulnya inflasi ini dijadikan sebagai salah satu perhitungan yang dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat kestabilan perekonomian suatu negara. Nah, kemudian mengapa inflasi ini bisa dikatakan berbahaya? Kurang lebih ada 3 alasan mengapa inflasi ini menjadi hal yang berbahaya bagi perekonomian. Yang pertama, karena inflasi ini menurunkan tingkat efisiensi ekonomi. Kemudian yang kedua adalah bahwa inflasi ini meningkatkan atau mengakibatkan redistribusi pendapatan bagi tiap anggota keluarga. Kemudian yang ketiga adalah bahwa inflasi ini mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja yang ada. Dari adanya inflasi di tiap negara di dunia, sebenarnya apa sih penyebab munculnya inflasi? Kurang lebih ada 2 penyebab apa penyebab inflasi itu bisa muncul. Yang pertama karena adanya tarikan permintaan, kemudian yang kedua adalah karena adanya dorongan biaya. Yang pertama mengenai tarikan permintaan. Tarikan permintaan di sini memiliki maksud bahwa adanya jumlah peningkatan permintaan yang signifikan, tetapi untuk tingkat produksinya itu cenderung stabil. Itu artinya banyak permintaan atau permintaan bertambah akan suatu barang gitu, sehingga dengan ketika jumlah permintaan barang itu meningkat, tetapi untuk jumlah atau tingkat produksinya itu stabil gitu, maka di situ terjadi yang namanya inflasi. Terjadi adanya peningkatan jumlah harga yang pada suatu barang gitu yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah dorongan biaya, di mana dalam hal ini produsen sebagai pihak yang menciptakan barang atau membuat barang tersebut, dalam memproduksinya tentu memerlukan yang namanya bahan baku atau pengeluaran untuk membuat produk tersebut gitu. Nah, ketika keperluan untuk memproduksi barang itu meningkat, maka terjadi yang namanya inflasi. Dan penyebab dari dorongan biaya ini disebabkan kurang lebih ada beberapa hal, antara lain yang pertama karena peningkatan jumlah upah yang dituntut oleh pekerja, itu juga dapat meningkatkan inflasi. Kemudian yang kedua karena harga bahan baku yang juga cenderung meningkat, atau yang ketiga juga bisa disebabkan karena perusahaan ini lebih bersifat monopolistik dalam arti mampu untuk menciptakan atau membentuk harga gitu dari perusahaan itu sendiri,
sehingga dalam hal tersebut dapat juga meningkatkan inflasi yang apabila dilakukan secara terus-menerus begitu. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Kurang lebih ada 3 jenis inflasi. Yang pertama adalah inflasi merayap, yang kedua adalah inflasi meloncat, dan yang ketiga adalah inflasi tinggi atau hyperinflasi. Inflasi merayap sesuai dengan namanya bahwa inflasi merayap adalah inflasi yang terjadi atau peningkatan inflasi kurang dari 10%. Persentasenya kurang dari 10% dan terjadi dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Untuk inflasi merayap ini tidak menjadi permasalahan yang berarti karena peningkatan inflasi ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan relatif lebih tidak berpengaruh banyak gitu bagi suatu perekonomian negara. Kemudian yang kedua adalah inflasi meloncat, di mana inflasi meloncat ini adalah sesuai dengan namanya ya, terjadi meloncat atau peningkatan inflasi ini terjadi untuk persentasenya antara 10-30% dan terjadi dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat. Dan hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan ketika peningkatan inflasinya yang cenderung lebih besar dan terjadi dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat. Kemudian yang ketiga adalah hyperinflasi atau inflasi yang tinggi, di mana hyperinflasi ini terjadi ketika persentasenya itu lebih dari 30% atau sangat besar begitu ya. Dan dengan adanya hyperinflasi ini mengakibatkan perekonomian negara yang menjadi lebih buruk begitu, yang seperti terjadi di Venezuela, di mana nilai uang yang semakin merosot, kemudian masyarakat yang tidak atau enggan untuk menabung, dan hal itu disebabkan karena pemerintah yang terjadi defisit gitu. Artinya pemerintah tidak mampu untuk membiayai pengeluaran negara dan yang mengakibatkan bahwa negara itu atau pemerintah tersebut mencetak uang sebanyak mungkin untuk meningkatkan atau membiayai kebutuhan negara. Hal itu yang kemudian mengakibatkan nilai uang itu semakin turun dan perekonomian menjadi lebih buruk begitu, dan terjadilah inflasi yang sangat tinggi. Itu untuk jenis-jenis inflasi. Nah, kemudian untuk inflasi sendiri bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung inflasi itu kita harus mengetahui indeks harga konsumen atau IHK. Untuk rumusnya sendiri bahwa IHK adalah harga pada tahun N, pada periode N, kemudian dibagi dengan harga pada periode tahun dasar dikali 100. Nah, kemudian untuk inflasinya sendiri, menghitungnya itu adalah indeks harga pada periode N dikurangi indeks harga pada periode tahun dasar dibagi indeks harga pada periode dasar gitu dikali 100. Itu untuk menghitung inflasi. Baik, kemudian berikutnya adalah dampak inflasi. Dengan adanya inflasi tersebut pasti akan berdampak pada kebiasaan atau perekonomian itu sendiri. Untuk dampaknya kurang lebih ada 3 dampak yang ditimbulkan dari inflasi. Yang pertama adalah dampak bagi pendapatan, kemudian yang kedua adalah dampak bagi output, dan yang ketiga adalah dampak bagi efisiensi, terhadap efisiensi. Untuk yang pertama berkaitan dengan dampak bagi pendapatan, di mana dengan adanya tingkat inflasi yang terus meningkat ini menimbulkan adanya bisa menjadi sebuah kerugian ataupun menjadi sebuah keuntungan bagi tiap masyarakat gitu ya. Ketika misalnya inflasi itu bertambah 10% dalam 1 tahun misalnya, tetapi pendapatan masyarakat itu tetap dalam 1 tahun tersebut, maka secara tidak langsung pendapatan masyarakat itu mengalami sebuah kerugian pendapatan real begitu. Karena seharusnya ketika inflasi itu naik, maka gaji pun seharusnya akan ikut naik gitu, untuk sehingga menyesuaikan dengan inflasi tersebut dan tidak terjadi kerugian secara pendapatan realnya begitu. Kemudian yang kedua adalah berdampak pada jumlah output, di mana dengan adanya inflasi tersebut mengakibatkan jumlah outputnya itu menjadi lebih meningkat harganya gitu, menjadi lebih meningkat. Tetapi ketika inflasi itu terjadi secara hyperinflasi atau inflasi yang tinggi, maka itu justru akan berbalik. Ketika hyperinflasi, maka barang-barang tersebut malah justru lebih turun gitu, dan output yang dihasilkan itu akan semakin menurun dan terjadi kekurangan output yang dihasilkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa inflasi ini berkaitan juga atau berdampak juga bagi efisiensi, di mana ketika terjadi inflasi kemudian harga barang itu meningkat, maka masyarakat itu akan memiliki atau menentukan alokasi mana yang diperlukan, sehingga terjadi yang namanya efisiensi ekonomi itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kemudian cara mengatasi inflasi. Kurang lebih ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk dapat menyelesaikan inflasi, yaitu diantaranya melalui kebijakan moneter ketat, kemudian melalui kebijakan fiskal ketat, yang ketiga kemudian
melakukan kebijakan penentuan harga, dan yang keempat kebijakan terkait output. Yang pertama mengenai kebijakan moneter ketat, di mana kebijakan moneter ini dilakukan oleh pihak Bank Indonesia selaku bank sentral, di mana bank sentral ini melakukan kebijakan dengan meningkatkan cadangan kas minimal oleh Bank Indonesia dan juga meningkatkan diskonto pinjaman pada bank-bank umum. Hal itu dilakukan dengan upaya untuk dapat menyelesaikan inflasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan kebijakan fiskal ketat, di mana kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pihak pemerintah melalui instrumen-instrumen seperti penerimaan dan pengeluaran, serta menyertakan peran pajak di dalamnya untuk dapat menyelesaikan inflasi. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan penentuan harga, di mana kebijakan penentuan harga ini dimaksudkan adalah untuk menentukan penentuan harga tertinggi selling price yang berkaitan dengan indeks harga konsumen pada gaji atau upah, sehingga ketika inflasi itu naik maka gaji pun akan ikut naik dengan upaya untuk dapat menyelesaikan inflasi. Kemudian yang keempat adalah kebijakan terkait output, di mana kebijakan terkait output ini bertujuan agar bagaimana supaya barang-barang yang ada di dalam negeri itu kemudian harganya menurun, dengan upaya misalnya dengan menurunkan biaya atau bea masuk barang luar negeri, sehingga ketika barang luar negeri banyak masuk, mudah untuk masuk ke dalam negeri, sehingga harga barang di dalam negeri yang mahal itu kemudian bisa perlahan-lahan menyesuaikan dan menurun harganya, sehingga inflasi itu dapat terselesaikan. Itu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk dapat mengatasi inflasi. Nah, dari awal kita sudah mempelajari inflasi, bagaimana pengertian inflasi dan sebagainya. Nah, ternyata ada juga istilah yang dinamakan dengan deflasi, di mana deflasi ini adalah kebalikan dari inflasi, yaitu suatu kondisi di mana terjadi penurunan harga-harga barang secara umum dan terus-menerus begitu. Nah, kemudian dampak dari adanya deflasi itu apa saja? Antara lain, kurangnya minat pengusaha untuk dapat memproduksi barang karena harga barangnya semakin menurun, kemudian terjadi atau kurangnya kesempatan kerja karena terjadi PHK, kemudian terjadinya kemunduran ekonomi yang secara keseluruhan, dan yang keempat pajak-pajak yang bisa ditarik oleh pemerintah. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi deflasi itu sendiri? Cara mengatasi deflasi adalah dengan cara menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan melakukan kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dengan memperbanyak pengeluaran pemerintah dan juga memperbanyak pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Itu adalah cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi deflasi. Baik, selanjutnya akan kita bahas mengenai permintaan dan penawaran uang. Sebelumnya kita akan bahas mengenai permintaan uang. Untuk permintaan uang sendiri adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang dalam kegiatan perekonomiannya. Menurut ekonom Keynes mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan uang atau permintaan uang itu muncul karena adanya 3 motif. Yang pertama adalah motif transaksi, yang kedua adalah motif berjaga-jaga, dan yang ketiga adalah motif spekulasi. Yang pertama, motif transaksi, bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin banyak pula atau semakin tinggi pula permintaan uang. Kemudian yang kedua adalah motif penjaga-jaga, di mana uang tunai itu dijadikan sebagai alat untuk menjaga-jaga atas kejadian-kejadian yang tidak diduga. Kemudian yang ketiga adalah motif spekulasi, di mana semakin rendah bunga maka semakin tinggi pula uang tunai yang diperlukan masyarakat untuk motif spekulasi itu sendiri. Selanjutnya, untuk permintaan uang ini ada kurva, di mana kurva ini menunjukkan bagaimana hubungan antara permintaan uang dengan tingkat bunga, di mana hubungannya tersebut adalah hubungan yang berbanding terbalik, bertolak belakang gitu, di mana apabila bunga itu meningkat maka permintaan akan uang itu akan menurun. Begitupun sebaliknya, ketika bunga turun maka permintaan akan uang itu akan meningkat. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Ketika bunga itu mengalami peningkatan, persentase bunga itu meningkat, maka masyarakat itu cenderung menyimpan uangnya dalam bentuk surat berharga. Dan ketika bunga itu turun, maka masyarakat itu akan terdorong untuk dapat memegang uang kasnya itu lebih banyak begitu, sehingga terjadi hubungan yang bertolak belakang antara permintaan uang juga dengan tingkat bunga. Nah, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan uang tersebut? Di antaranya karena selera masyarakat, kemudian kekayaan masyarakat, juga karena adanya fasilitas kredit. Baik, selanjutnya adalah penawaran uang. Penawaran uang merupakan jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dari bank-bank melalui uang kartal dan uang giral yang beredar di masyarakat.
Adapun faktor-faktor yang memengaruhi dari penawaran uang diantaranya tingkat pendapatan masyarakat, tingkat suku bunga, dan juga selera masyarakat. Kemudian dari penawaran uang ini terdapat dua teori, yaitu teori penawaran uang tanpa bank, juga teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang tanpa bank ini berpendapat atau beranggapan bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat atau penawaran uang itu tergantung dari jumlah emas yang tersedia di masyarakat. Artinya yang menjadi bahan acuannya itu bukan ketersediaan uang di masyarakat, tetapi lebih kepada acuannya itu jumlah emas yang tersedia. Jadi ketika emas itu bertambah, maka uang itu kemudian bertambah, begitu. Ketika emas itu tidak bertambah, ya uang tidak bertambah, begitu. Jadi yang jadi patokan itu adalah emas. Kemudian yang kedua adalah penawaran uang modern, di mana penawaran uang modern ini beranggapan bahwa jumlah uang yang beredar ini tergantung dari otoritas moneter, yaitu pihak bank sentral. Sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu tergantung dari kebijakan dari pihak otoritas moneter. Dan itulah yang kita pakai di zaman sekarang ini, yaitu bahwa jumlah uang yang ditawarkan di masyarakat itu tergantung dari kebijakan dari otoritas moneter. Sekian video praktek mengajar yang dapat Bapak sampaikan mengenai materi indeks harga dan inflasi. Semoga kalian dapat memahami materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.